Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika satu serangan balasan bisa mengubah peta kekuatan militer di Timur Tengah hanya dalam hitungan jam? Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah peristiwa yang mengguncang dunia, ketika Iran melancarkan serangan balasan yang membuat dunia menahan napas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar tidak tertinggal cerita-cerita penting dan menegangkan seputar geopolitik dunia yang dikemas dengan cara santun dan informatif. Ketegangan antara Iran dan Israel bukan hal baru di peta konflik Timur Tengah. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, gesekan keduanya kian membara. Perang bayangan yang biasanya tersembunyi dalam operasi intelijen rahasia dan serangan siber, mendadak pecah menjadi konflik terbuka. Puncaknya terjadi saat radar pertahanan udara Iran mendeteksi sejumlah objek terbang tak dikenal yang mendekati pangkalan udara Mahabad di wilayah barat laut negara itu. Dalam hitungan menit, pangkalan tersebut dihujani rudal udara ke darat yang diluncurkan dari jet tempur tak bertanda. Ledakan dahsyat mengguncang wilayah tersebut. Api membumbung tinggi. Suara sirine membelah malam. Iran menuduh serangan ini sebagai ulah Israel. Meski Tel Aviv tak mengeluarkan pernyataan resmi, berbagai analis militer internasional menyebutkan bahwa jenis senjata dan pola serangan mirip dengan taktik yang digunakan Angkatan Udara Israel. Kehancuran pangkalan Mahabad bukan hanya kerugian fisik, tapi simbolik. Pangkalan itu dikenal sebagai titik strategis dalam sistem pertahanan udara Iran. Dunia tahu, respons Iran tinggal menunggu waktu. Beberapa jam setelah serangan itu, suasana di Teheran berubah. Gedung Kementerian Pertahanan dipenuhi kendaraan militer. Pasukan elit dikerahkan dalam kondisi siaga penuh. Televisi nasional Iran menghentikan program reguler dan menyiarkan pesan-pesan patriotik. Di ruang komando bawah tanah, para petinggi militer dan politik duduk dalam lingkaran tertutup. Peta digital Timur Tengah terpampang di layar besar. Di tengah ketegangan yang nyaris bisa dirasakan lewat udara, Jenderal tertinggi Iran berkata pelan namun tegas. Kami tidak akan menjawab dengan satu peluru untuk satu peluru. Kami akan menjawab dengan perhitungan. Itulah awal dari sebuah babak baru. Balasan yang tidak sekadar ingin menyeimbangkan kerugian, tapi mengirim pesan ke seluruh dunia. Bahwa langit Timur Tengah kini mendidih. Dan satu percikan lagi bisa menyulut api yang membakar lebih luas dari yang pernah dibayangkan. Langit malam di atas Teluk Persia terlihat tenang. Namun di balik ketenangan itu, roda operasi militer Iran mulai bergerak dalam diam. Pukul 2.17 dini hari, satu kata sandi terdengar melalui jaringan komunikasi militer Iran. Bzgasht. Yang berarti, kita kembali. Itulah penanda dimulainya serangan balasan. Iran menyebut operasi ini dengan nama, Langit Tak Bertuan. Sebuah serangan yang dirancang bukan untuk memulai perang besar, melainkan untuk menciptakan ketakutan strategis, dan mengembalikan harga diri yang dianggap diinjak. Tak seperti serangan frontal konvensional, Iran menggunakan kombinasi canggih, drone kamikaze, rudal jelajah jarak menengah, dan rudal balistik berpemandu presisi. Targetnya jelas dan terkoordinasi, pangkalan udara utama Israel, tempat armada jet tempur disiagakan. Gelombang pertama dimulai hanya 8 jam setelah serangan ke Mahabad. Ratusan drone kecil melintasi perbatasan udara lewat jalur yang tidak terdeteksi radar. Mereka diarahkan menyerang sistem pertahanan dan komunikasi terlebih dahulu. Dalam beberapa menit, beberapa titik di Negev dan Galilea mengalami gangguan sistemik. Lalu gelombang kedua menyusul, rudal Fateh dan Zulfikar meluncur dari wilayah barat Iran. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, yang biasanya jadi kebanggaan militer, mendadak kewalahan. Tidak semua rudal bisa dicegat. Beberapa lolos dan meledak tepat di hanggar pesawat dan gudang amunisi. Pangkalan udara seperti Hatzerim, Tel Nov, dan Ramat David mengalami kerusakan parah. Api menjalar di landasan. Tumpukan pesawat yang sedang standby menjadi sasaran empuk. Dalam hitungan jam, lebih dari 60 pesawat tempur hancur, termasuk sejumlah unit F-16, F-35, dan pesawat intai elektronik. Jumlah kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS, atau sekitar 3.200 triliun rupiah. Ledakan demi ledakan membentuk cahaya oranye di langit malam Israel. Penduduk sipil yang tinggal di sekitar lokasi militer mulai dievakuasi. Suara sirine pertahanan sipil terdengar bertubi-tubi di kota-kota besar, termasuk Tel Aviv. Di ruang komando Angkatan Udara Israel,
Situasi menjadi kacau. Operator radar kehilangan jejak drone musuh. Komandan satuan kehilangan kontak dengan unit pangkalan. Sistem komunikasi terganggu oleh gangguan siber yang diduga juga berasal dari Iran. Di layar, titik-titik merah yang menandakan kehilangan aset militer terus bertambah. Tak ada waktu untuk membalas. Fokus kini hanya satu, bertahan. Sementara itu, di Teheran, Presiden Iran muncul di televisi nasional. Ia tidak berteriak. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya berkata, "Kami telah memilih untuk tidak diam. Serangan kami adalah pesan bahwa tanah kami bukan tempat untuk dihina, dan langit kami bukan untuk dilanggar." Operasi Langit Tak Bertuan selesai hanya dalam waktu 2 jam 47 menit. Tapi efeknya jauh lebih panjang. Ini bukan sekadar pembalasan, melainkan pernyataan. Sebuah sinyal keras bahwa kini langit timur tengah tidak lagi dimiliki oleh satu kekuatan. Dan bahwa keseimbangan lama telah bergeser. Sebuah ruangan bawah tanah di kawasan Tel Aviv, tempat para petinggi militer Israel biasa memantau situasi nasional, mendadak berubah menjadi pusat kepanikan. Pukul 3.05 waktu setempat, jaringan utama komunikasi militer terganggu. Sebagian layar pemantau menampilkan error. Lainnya menampilkan titik-titik merah yang terus bertambah, tanda pangkalan yang kehilangan kontak. Letnan Jenderal Ronen Bar, Kepala Keamanan Dalam Negeri, berdiri kaku di depan peta digital. Matanya terpaku pada nama-nama pangkalan, Tel Nov, Hatzerim, Palmachim, Ramat David. Semua ditandai dengan simbol kerusakan parah. Di sampingnya, staf teknis melaporkan jumlah kehilangan. 8 pesawat F-35 hangus terbakar di hanggar utama. Komando Pusat Negev kehilangan daya. Kita diserang secara siber. Drone musuh masih mengudara di langit utara. Iron Dome overload. Suara-suara itu tumpang tindih. Namun satu hal pasti, Israel baru saja mengalami kerusakan militer terbesar sejak tahun 1973. Dan lebih buruknya lagi, terjadi hanya dalam waktu kurang dari 3 jam. Jenderal Avichai, Komandan Udara Senior, memukul meja. Suaranya bergetar. Bagaimana bisa kita kecolongan sejauh ini? Di mana kesalahan kita? Tapi tak ada jawaban pasti. Semua unit sibuk memulihkan kontrol. Serangan siber Iran dilaporkan telah memblokir sebagian besar komunikasi pangkalan dan sistem koordinat rudal. Bahkan sistem GPS untuk jet tempur yang sedang mengudara sempat mengalami glitch. Beberapa jet tempur sempat dialihkan ke pangkalan alternatif di selatan. Namun jumlahnya tidak banyak. Di layar utama, sebuah rekaman drone memperlihatkan hanggar yang terbakar di pangkalan Ramat David. Api berkobar tinggi, membakar pesawat yang belum sempat mengudara. Di sudut lain, tumpukan rudal yang meledak secara beruntun menciptakan dentuman susulan yang membuat getaran terasa hingga ke kota Haifa. Sementara itu, perintah darurat diumumkan, zona militer dikunci, dan prioritas utama adalah evakuasi pasukan serta pengamanan sisa aset tempur. Namun dalam hati, banyak yang tahu, ini bukan lagi soal bertahan. Ini soal menyelamatkan apa yang masih tersisa. Perdana Menteri Israel segera menggelar rapat darurat Kabinet Keamanan. Dalam ruangan yang dijaga ketat, Kepala Mossad, IDF, dan Kementerian Pertahanan duduk dalam ketegangan. Tak ada yang bicara selama 5 menit pertama. Hanya suara nafas berat, dan tatapan kosong ke arah laporan intelijen. Lalu muncul pertanyaan kunci. Apakah ini awal dari perang besar? Atau ini hanya satu babak dari strategi tekanan? Jawabannya tidak datang malam itu. Namun satu hal sudah jelas. Dominasi udara Israel baru saja diuji. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, mereka merasakannya, kehilangan kendali. Sementara langit belum sepenuhnya tenang, ribuan mata di seluruh dunia kini memandang ke arah Timur Tengah. Para pemimpin dunia menggelar pertemuan darurat. Bursa saham anjlok. Harga minyak melonjak. Dan pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apa yang akan terjadi jika balasan lain muncul? Dan, siapa yang akan menyalakan api berikutnya? Cahaya pagi baru saja menyentuh kota-kota besar di Eropa dan Amerika ketika berita mulai menyebar dengan cepat. Iran membalas. Israel porak-poranda. Pangkalan udara utama dihantam dalam operasi kilat yang presisi dan menghancurkan. Dunia, tanpa terkecuali, tercengang. Di ruang redaksi CNN,
BBC, dan Al Jazeera, suasana berubah dari rutinitas menjadi krisis. Breaking news diputar setiap 10 menit. Tajuk utama terpampang jelas. Iran balas serangan Israel. Lebih dari 60 jet tempur hancur. 3.000 triliun kerugian dalam 3 jam. Dunia tahan napas. Langit Timur Tengah berubah menjadi medan perang. Para analis militer, diplomat senior, dan jurnalis geopolitik dipanggil ke studio dalam waktu singkat. Mereka sepakat, belum pernah dalam 2 dekade terakhir sebuah operasi balasan berlangsung secepat dan seefektif ini. Di markas besar PBB, New York, delegasi dari berbagai negara tergesa-gesa masuk ruang sidang darurat. Kursi-kursi yang biasanya kosong mendadak penuh. Semua ingin tahu, apakah ini awal dari Perang Timur Tengah yang baru? Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan resmi, menyerukan agar semua pihak menahan diri. Presiden Amerika tampil di hadapan pers. Kami mengamati situasi ini dengan sangat serius. Langkah militer sepihak tidak akan membawa stabilitas. Kami mendorong semua pihak untuk mengedepankan diplomasi. Namun, diplomasi terasa jauh saat langit masih dipenuhi asap dan sistem pertahanan kedua negara belum benar-benar berhenti berbunyi. Dari Moskow, Presiden Rusia memberi tanggapan yang lebih dingin dan penuh kalkulasi. Ia menyebut serangan Iran sebagai tindakan balasan yang berakar pada pelanggaran kedaulatan. Sementara itu, Tiongkok mengambil posisi netral, namun memperingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut bisa mengguncang kestabilan global. Negara-negara Teluk seperti Qatar, Oman, dan UEA menyatakan kekhawatiran. Mereka mendesak dialog damai, namun juga memperketat pertahanan udara masing-masing. Irak dan Suriah menyiagakan perbatasan. Yordania bahkan mengevakuasi beberapa staf kedutaan dari Tel Aviv. Di sisi lain, warga dunia bereaksi dengan perasaan campur aduk. Di media sosial, tagar Middle East on Fire, Iran Strike Back, dan Israel Under Attack menjadi trending global. Sebagian bersimpati, sebagian mencemaskan nasib warga sipil, dan banyak pula yang menyuarakan, kapan ini akan berhenti? Sementara itu, pasar global pun terkena imbas. Harga minyak mentah melonjak drastis, menembus $120 per barel. Bursa saham di Tokyo, Frankfurt, dan Wall Street dibuka dengan warna merah. Investor memburu aset aman seperti emas dan obligasi negara. Bagi para pengambil keputusan, pagi itu bukan sekadar membaca laporan. Ini adalah pagi yang membuat sejarah baru. Ketika keseimbangan kekuatan yang selama ini dianggap stabil, tiba-tiba goyah hanya dalam satu malam. Satu hal yang membuat para pengamat terpaku bukan hanya efek militer dari serangan Iran, tapi juga ketepatan waktu, koordinasi, dan keberanian politik untuk melakukannya. Iran tidak hanya membalas. Mereka mengirim pesan yang sangat jelas. Kami tidak lagi bermain di bawah bayang-bayang. Pagi itu, Teheran dan Tel Aviv sama-sama diselimuti kabut. Bukan kabut cuaca, tapi kabut dari asap diplomasi yang mulai mengepul, tipis, tapi menekan. Dunia belum sempat menarik napas dari kejutan sebelumnya. Namun suara-suara damai sudah mulai bermunculan dari balik reruntuhan. Di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, suara palu diketuk 3 kali. Sidang darurat Dewan Keamanan dibuka. 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap duduk dengan wajah serius. Di layar besar, peta Timur Tengah terpampang. Titik-titik merah di wilayah Israel menjadi pusat perhatian. Wakil tetap Rusia berbicara pertama. Serangan Iran adalah reaksi yang muncul dari kegagalan dunia internasional dalam menjaga prinsip kedaulatan wilayah. Tapi kita tidak bisa membiarkan ini berkembang menjadi konflik regional. Amerika Serikat menanggapi dengan nada lebih berhati-hati. Kami mengecam eskalasi di kedua sisi. Serangan terhadap fasilitas militer apapun tidak akan membawa solusi. Kami mendesak penghentian aksi militer segera. Cina mengambil jalur yang seimbang, menyerukan gencatan senjata tak bersyarat, dan pembentukan koridor diplomasi melalui negara-negara non-blok. Di luar ruang sidang, para wartawan menyerbu diplomat dari negara-negara Teluk. Beberapa dari mereka mengusulkan KTT Timur Tengah darurat untuk meredakan ketegangan. Sementara itu di belakang layar, jalur komunikasi rahasia antara Teheran, Tel Aviv, dan mediator regional seperti Oman dan Qatar mulai diaktifkan. Sejumlah pejabat senior yang sebelumnya tidak terlihat di publik ini bergerak diam-diam. Tujuan mereka satu, menghentikan percikan sebelum menjadi kobaran. Namun,
Diplomasi bukan tanpa tantangan. Di dalam negeri, baik pemerintah Iran maupun Israel mendapat tekanan dari rakyatnya. Sebagian kalangan garis keras menyerukan pembalasan lanjutan. Di Israel, protes terjadi di luar gedung parlemen, menuntut tanggapan yang lebih tegas. Di Iran, demonstrasi dukungan terhadap tentara memenuhi jalanan Teheran, sambil meneriakan kebanggaan nasional atas serangan balasan yang berhasil. Dalam konferensi pers singkat, Perdana Menteri Israel menyatakan, "Kami tidak mencari perang. Tapi kami tidak akan tinggal diam jika keamanan nasional kami terus diganggu." Beberapa jam kemudian, Presiden Iran menanggapi lewat pidato resmi. "Kami telah membalas, dan kami telah menyampaikan pesan kami. Kini, biarkan dunia memutuskan, apakah ingin damai atau kehancuran lebih jauh." Dari luar, pernyataan-pernyataan itu terdengar diplomatis. Tapi di balik layar, para mediator tahu, gencatan senjata belum benar-benar dicapai. Dunia tengah berdiri di atas abu panas, dan satu keputusan salah saja bisa memicu kobaran kembali. Namun, sinyal positif mulai terlihat. Penerbangan internasional ke wilayah Tel Aviv yang sempat ditutup, kini mulai dibuka kembali secara terbatas. Pasar saham perlahan pulih. Dan beberapa negara mulai mengirimkan utusan khusus untuk menjembatani kedua belah pihak. Dunia, meski tercengang, memilih untuk mencoba mendinginkan api. Karena mereka tahu, jika diplomasi gagal, maka langit yang terbakar semalam hanyalah permulaan. Langit di atas timur tengah seakan menahan napas. Namun di balik awan tenang itu, bahaya kembali menyusup tanpa suara. Diplomasi memang sedang berjalan, tetapi di dunia militer, tidak ada yang tidur. 3 hari setelah serangan balasan Iran yang mengguncang dunia, langit mulai berubah warna. Satelit milik Amerika mendeteksi peningkatan pergerakan rudal jarak menengah di perbatasan barat Iran. Radar di Turki menangkap anomali frekuensi udara di wilayah Lebanon Selatan. Dan dari Laut Tengah, kapal induk milik Amerika Serikat dilaporkan siaga penuh. Langit bukan lagi tempat perlindungan. Ia telah menjadi teater utama dalam drama geopolitik abad ini. Peringatan pertama datang ketika sebuah drone tak dikenal meledak di atas kawasan industri dekat Haifa. Tidak ada korban jiwa, tetapi efeknya seperti percikan api yang menyambar tumpukan jerami kering. Segera setelah itu, peringatan serangan udara berbunyi lagi. Warga Israel kembali berlari ke tempat perlindungan bawah tanah. Mereka tidak tahu apa yang datang, tapi mereka tahu, ini belum selesai. Di Teheran, sistem radar militer mengaktifkan protokol pertahanan maksimum. Beberapa kota besar seperti Tabriz dan Isfahan menyiapkan jalur evakuasi cepat. Pesan resmi dari militer Iran dikirim ke seluruh unit. Kemungkinan serangan lanjutan tinggi. Langit bukan milik siapapun. Di tengah ketegangan itu, satu rudal balistik ditembakkan dari wilayah tak dikenal di perbatasan Suriah. Rudal tersebut menghantam sebuah depo logistik milik militer Israel. Seketika, langit malam meledak dalam cahaya jingga dan suara ledakan yang menggema hingga ke perbatasan Yordania. Respons cepat datang dari Israel. Jet-jet tempur F-15 dan F-35 kembali terbang di langit, menandai serangan balik ke beberapa titik yang dicurigai sebagai lokasi peluncuran rudal. Namun, belum jelas siapa pelaku pastinya. Iran membantah keterlibatan langsung, dan kelompok militan di wilayah perbatasan menyatakan bahwa ini adalah bentuk solidaritas terhadap serangan yang sebelumnya terjadi. Langit pun berubah menjadi arena tanpa bendera. Rudal melesat dari berbagai arah. Drone menari di antara radar. Pesawat-pesawat tempur saling memburu bayangan di malam kelam. Langit yang sebelumnya menjadi simbol perlindungan, kini menjadi neraka yang menampung semua kebisingan. Suara mesin jet, dentuman misil, dan jeritan sirine peringatan. Kota-kota yang tadinya bercahaya kini meredup dalam ketakutan. Dunia sekali lagi terguncang. Para diplomat yang tadinya optimis, mulai mengurungkan niat untuk menyusun deklarasi damai. Negara-negara besar kembali memperkuat armada di sekitar wilayah Laut Merah dan Mediterania. Bahkan PBB pun mulai kehilangan pijakan untuk menghentikan eskalasi ini. Satu persatu, sinyal peringatan global berbunyi. Semua merasa seolah mereka sedang menonton kebangkitan kembali konflik berskala besar yang telah lama ditakuti. Dan di tengah kegelapan itu, satu fakta menjadi jelas. Langit Timur Tengah tak lagi dikuasai manusia. Ia telah berubah menjadi neraka tanpa komando.